Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas buat para sahabat pencinta ikan gurami dimanapun berada. Semoga kabar-kabar kalian ya sehat selalu dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Nah, terima kasih bagi penonton ya yang sudah singgah ke channel ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti apa yang setelah kita bahas dapat untuk mendapatkan info ya yang berguna buat kita semuanya, dan semoga bermanfaat dan dapat kita lakukan ataupun kita tiru ya. Baiklah, untuk kali ini dalam video ini kita akan membahas yaitu dalam proses pemijahan ikan gurami. Nah, dalam video kali ini saya ya di sini khususnya ya di Berkah Air Tawar sudah beberapa bulan ini ya tentunya sudah memijahkan beberapa kali yaitu ikan gurami tersebut, dan khususnya ya untuk saat ini saya masih fokus untuk memijahkan atau beternak ikan gurami padang. Nah, kenapa saya memilih gurami padang tersebut? Nah, alasannya adalah harga ya dari jual benih tersebut itu adalah sangat masih tinggi khususnya di Kota Medan ini. Nah, langsung saja ya yang kita persiapkan dalam proses pemijahan atau mengawinkan indukan gurami. Dan yang pertama kita akan meletakkan ijuk yang sudah kita jemur sebelumnya dan sudah kita cuci dari beli baru ya, agar bisa hilang minyaknya ataupun debu-debu atau kotoran yang lainnya gitu. Dan kemudian yang perlu kita siapkan yaitu adalah sosong. Nah, sosong di sini yaitu berfungsi sebagai tempat induk gurami tersebut membuat sarang dan tempat sekaligus untuk bertelur ikan tersebut. Nah, baiklah, tahap-tahap yang perlu kita pahami ya di sini yaitu yang pertama pastinya kita menyiapkan kolam yang steril, dan sebelumnya itu sudah kita cuci terlebih dahulu dengan menggosok lumut yang ada di dinding ataupun yang ada di dasar kolam. Nah, kenapa begitu? Ikan gurami adalah ikan yang bersih ya, atau ikan yang pembersih. Nah, oleh karena itu kita harus menyiapkannya dengan bersih juga agar mereka mau memijah. Nah, ini indukan yang saya punya. Ini adalah kalau nggak salah betina saya ya. Nah, itu tadi bukan dibanting ya bos. Nah, itu tadi adalah licin karena saya pun salah pegang. Anturan juga saya menggunakan alat ya, yaitu dengan menggunakan kain. Nah, tapi kali ini saya ingin menunjukkan malah tangan saya sobek seperti ini, tertusuk oleh duri. Kemudian kena di bawahnya itu sirip ya. Sirip itu tajam seperti pisau silet. Jadi kita harus menggunakan alat ya kalau mau aman. Jadi saya biasanya di sini menggunakan yaitu kain ataupun sarung bekas ya yang sudah tidak terpakai pastinya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kita dapat menangkal yaitu dari tajamnya duri ikan tersebut, dan juga kita dapat memegangnya dengan mudah ya, karena ikan gurami ini kalau sudah dipegang ya pasti dia berontak. Nah, berontaknya itu kalau tidak kita gunakan alat ataupun tidak kita gunakan kain, itu mungkin saya sudah berulang kali ya terkena tancapan dari sirip ikan tersebut. Nah, bobot kira-kira yang ada di tempat saya ini untuk indukan tersebut kurang lebih ya 3 kilo dengan umur kurang lebih 4 tahun. Nah, karena pun dulu saya waktu ngambil kata orangnya sudah berumur 3 tahun lebih, bahkan 3 tahun setengah katanya, dan di rumah saya kurang lebih hampir setahun ya. Nah, jadi kira-kira ya mungkin lah udah sampai 4 tahun lebih gitu kira-kira. Nah, jadi dalam pembenihan ataupun pemijahan ikan gurami padang ya khususnya di tempat saya ini, yang perlu diketahui adalah kita harus benar-benar menentukan mana jantan dan mana betina, karena agak sulit ya membedakan ikan gurami yang khususnya yang merah ini, terutama untuk menentukan jenis kelaminnya. Makanya harus kita benar-benar pilih ya
Dan yang paling mudah untuk menentukan jantan betinanya itu adalah kita melihat ya dari eh, apa ya dibilang dari jidat atau keningnya. Itu untuk yang jantan kira-kira seperti itu, yang di atas itu jenong dia. Dan untuk yang betina dia lebih datar ya, tidak tidak apa namanya, tidak kontras terlihat seperti menonjol gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Beda dengan induk yang hitam, itu sangat mudah dikenali yaitu dengan sirip yang ada di ketiaknya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin ya untuk teman-teman mungkin bisa namanya jeli lagi kalau ingin mengawinkannya. Jadi jangan sampai jantan dengan jantan, betina dengan betina. Nah, dalam hal ini yang perlu kita siapkan ya untuk perawatan dalam pemijahan kedepannya, kita harus memberikan pakan yang cukup. Nah, pakan yang saya berikan di sini yaitu rutinitasnya saya menggunakan tempe ya di pagi hari, dan untuk sore hari itu bisa kangkung, bisa tauge. Dan saya menambahkan pakan tambahan yaitu jangkrik ya, cuman tidak sering. Seminggu bisa 2 kali ataupun bisa sekali saja selama proses pemijahan. Nah, tujuan dari pakan-pakan tersebut, kenapa saya tidak menggunakan pelet? Nah, saya memang tidak pernah menggunakan karena saya pernah menggunakan pelet. Namun alhasil jadinya telurnya banyak yang busuk gitu, banyak sekali minyaknya. Jadi saya menghindari pelet ya untuk saat ini, supaya telur-telurnya tadi yang kita hasil di sini dapat banyak yang menetas dan dapat menguntungkan pastinya. Oke. Saya pun di sini memasangkan ya, yaitu setiap kolam itu satu pasang saja. Nah, kenapa tidak banyak ataupun 1:2 gitu? Saya sudah pernah seperti itu, namun hasilnya tidak maksimal ya, karena pun kolam saya di sini kecil. Nah, jadi kalaupun mereka memijah, untuk ikan yang tadi tidak memijah ya, kalau kita pasangkan 1:2 itu yang tidak melakukan pemijahan, mereka makanin telur-telur yang masih berserakan di atas permukaan air. Nah, itu sangat merugikan ya tentunya bagi kita, dan mengganggu untuk ikan yang lainnya yang sedang memijah. Bahkan telurnya itu bisa sedikit ya, tidak seperti yang kita inginkan. Nah, di kolam sebelah sana kebetulan saya juga memijahkan ya juga, yaitu dengan jantan yang hitam, betina yang merah. Nah, itu juga nanti akan kita lihat ya ke depannya gimana hasilnya ya anakan tersebut, atau apakah belasteran, apakah cenderung ke merah atau yang hitam. Nah, di sini nanti kita isi ya, ini lagi proses pengisian air. Dan perlu diketahui sekali lagi ya, kolam itu harus benar-benar bersih ya. Nah, itu yang ada di dinding itu bukan lumut lagi, itu memang udah membekas di situ. Saya sudah menggosoknya, itu ada di balik sananya ya kotorannya, bukan menempel di plastik di dalam kolamnya. Nah, kira-kira kolam yang saya gunakan itu untuk yang kecil ini 1,20 m kali 2,5 m. Sedangkan yang di kolam yang di sebelahnya sana itu 2,5 m kali 3 meter. Nah, saya pun di sini memijahkan ya, itu cukup 1:1. Jadi supaya lebih lebih cepat gitu prosesnya. Nah, jadi yang perlu kita ketahui juga ya, dalam pemijahan tersebut kita jangan sering-sering melihatnya, nanti ikan tersebut tidak mau bertelur ya. Nah, jadi kita hanya melihatnya pada saat memberi makannya saja, tidak perlu sering-sering. Dan yang pastinya jauhkan ya dari jangkauan yang gampang terlihat orang, nanti dapat mengganggu proses pemijahan tersebut. Dan mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada kali ini, dan terus pantengin ya channel ini. Kedepannya saya akan update terus bagaimana, apakah ikan-ikan tersebut menelur atau tidak ya. Saya pasti akan masukkan nanti video selanjutnya. Dan ini indukan hitam saya ya, untuk pejantan kita taruh duluan. Dan mungkin ini saja videonya, dan mohon kalau memang ini berkenan silakan di subscribe,
dibagikan ya video ini, ataupun yang kurang jelas ataupun kritik dan sarannya bisa di kolom komentar, karena pun kita sama-sama belajar, dan moga-moga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.